sebaiknya peternakan itu membatasi pengunjung yang masuk gitu. Nah, dari video yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen ayam kawanan kecil ini terdapat beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu pastinya persiapan, baik secara fasilitas, tempat, pemilihan bibit, kemudian manajemen pakan dan minum, manajemen biosecurity, manajemen kesehatan, penanganan limbah, dan lain sebagainya yang pastinya menguntungkan bagi peternakan. Nah, semua tahapan ini jika dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan produksi yang kita inginkan. Selanjutnya untuk video kedua yaitu mengenai unggas, masih babakan unggas. Nah, yang kedua ini manajemen kawanan lapisan kecil. Nah, untuk perumahan, kemudian kandang itu masih sama dengan video yang sebelumnya, tetapi mungkin yang berbeda itu hanya ukuran, kemudian kapasitas kandang seperti itu. Nah, untuk pemilihan breed ini, strain komersial akan sulit dilakukan atau dikalahkan untuk produksi telur yang efisien. Nah, untuk pakan itu dibagi menjadi pakan fase starter, grower, finisher. Nah, untuk fase starter sampai fase grower ini biasanya membutuhkan 18 protein kasar. Nah, tadi pada video pertama itu sekitar 23 atau sekian. Nah, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa semakin besar ternak, maka kebutuhan proteinnya akan semakin sedikit gitu. Kemudian untuk pencahayaan masih sama ya, pakai lampu umumnya. Nah, lampu sangat penting digunakan untuk sebagai penghangat, dan biasanya pencahayaan atau lampu ini tergantung dengan sistem reproduksi ayam tersebut. Kemudian untuk kualitas udara ini pastinya sangat mempengaruhi ya. Jadi suatu kandang itu harus mempunyai ventilasi dan pergerakan udara yang yang teratur, sehingga kelembaban kandang itu tidak terlalu lembab gitu. Karena jika kandang terlalu lembab, maka kandungan amonia itu akan semakin tinggi. Kemudian untuk air yang diberikan juga harus sama ya, bersih, segar, sejuk gitu, dingin kan. Kemudian pada musim panas biasanya itu ayam akan mengalami stres ya. Nah, penanganannya yaitu dengan tadi manajemen udaranya ya, itu dengan manajemen udara harus diperhatikan dengan baik, kemudian dapat mengatasi dengan memberikan air. Jadi ketika panas yang sangat ekstrim itu ternak otomatis akan lebih banyak minum daripada mengkonsumsi pakan gitu. Kemudian untuk biosecurity masih sama, yaitu peralatan yang digunakan dan setelah digunakan itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian vaksinasi itu dapat sulit ditemukan atau sulit digunakan karena harga yang mahal, biasanya juga keterbatasan obat gitu. Untuk video yang ketiga yaitu masih mengenai unggas, yaitu manajemen unggas komersial skala kecil. Disampaikan juga oleh Ronken. Nah, untuk persyaratan penjualan skala besar itu dengan jumlah ternak 150 ekor, karena
Pada umumnya, produsen dengan jumlah ayam petelur lebih dari 150 itu akan memperoleh izin dari pabrik pengolahan makanan. Kemudian untuk hasil ayam itu biasanya telur kan. Nah, telur ini harus disimpan pada suhu yang tidak lebih atau kurang dari 45 derajat Celcius selama penyimpanan dan transportasi. Karena suhu akan mempengaruhi kualitas telur. Kemudian standar dasar izin pabrik pengolahan makanan. Yang pertama yaitu hasil uji air, pengolahan terpisah, bak cuci, fasilitas toilet, pendinginan, pencucian telur, peneropongan telur. Kemudian uji telur, yaitu untuk mengetahui ini itu telur masuk mutu berapa sih gitu. Kemudian ada pelabelan. Kemudian untuk persyaratan penjualan telur ini apalagi dalam skala besar, yaitu yang pertama perizinan. Jadi untuk penjualan telur ini harus membutuhkan izin. Yang kedua yaitu pembebasan lisensi. Kemudian produsen menjual telur ke penilaian terdaftar dan atau pabrik pemecah telur. Kemudian untuk pertimbangan penghematan uang atau biaya untuk produksi unggas itu pastinya biaya peternakan itu cukup besar ya. Baik itu untuk pembelian anak ayam atau DOC, terus kandang, indukan, terus perkiraan untung atau ruginya, kemudian perkiraan ternak itu dapat mati itu berapa persen. Kemudian yang paling menguras membutuhkan biaya banyak yaitu pakan. Pakan itu bisa sampai 60-70%. Kemudian untuk pemasaran juga membutuhkan biaya. Selanjutnya untuk tenaga kerja itu juga pasti membutuhkan biaya. Tidak ada tenaga kerja yang tidak membutuhkan gaji gitu. Kemudian untuk biaya anak ayam atau DOC ini mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan karena diskon untuk jumlah yang lebih besar. Biaya DOC biasanya sebagian kecil dari biaya akhir gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pakan itu sekitar 60-70% dari biaya. Nah, cara untuk mengurangi atau manajemen keuangan yaitu dengan mengurangi konsumsi, kemudian menurunkan biaya ransum dan mengurangi limbah dari pakan seperti sisa pakan dan lain sebagainya, sehingga perlu diperhitungkan kebutuhan ternaknya. Jadi pakan yang diberikan itu bisa habis gitu, tidak membuang sisa pakan yang banyak, sehingga biaya juga tidak akan terbuang sia-sia. Selain itu, kebutuhan ternak juga harus diperhatikan. Jadi pakan yang diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhan ternak. Kemudian untuk biosecurity masih sama, yaitu menggunakan peralatan yang bersih, kemudian membersihkan kandang setiap hari gitu, atau agar itulah kandungan amonianya itu tidak tinggi. Soalnya jika kandungan amonia itu terlalu tinggi, maka akan berimbas ke ternak itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya yaitu harga atau pemasaran produk unggas. Hal ini juga disampaikan oleh Ron Ken. Nah, biaya yang termasuk
dalam peternakan ini yaitu biaya modal, itu pasti. Kemudian DOC atau anak ayam, kemudian pakan, kandang, pengelolaan itu pasti membutuhkan biaya. Tidak ada suatu peternakan yang tidak membutuhkan biaya sama sekali. Kemudian untuk bagaimana sih cara menentukan penetapan harga? Nah, penetapan harga ini ada yang menggunakan dengan alat penetapan harga, yaitu pembuat harga daging yang dikembangkan. Kemudian terdapat poin utama, yaitu tidak menjual produk yang nilainya rendah dan tidak dapat bersaing. Jadi untuk sebelum menjalankan suatu usaha itu harus mempertimbangkan atau harus mengetahui, oh besok pasaran saya itu targetnya ini, kemudian saya pasarkan di sini, gitu harus sudah tahu. Nah, pemasaran yaitu bagian dari bisnis yang memungkinkan akan menghasilkan uang. Bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau melalui online. Kan sekarang sudah zamannya sudah canggih ya, tidak harus bertemu secara langsung atau tatap muka, bisa melalui online gitu. Kemudian kebanyakan petani itu masih berpikir ketika mendengar pemasaran, yaitu biaya iklan, papan nama, biaya telepon, waktu yang dihabiskan gitu. Jadi dalam usaha peternakan itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Dari video-video ini dapat masih berkesinambungan dan dapat disimpulkan bahwa manajemen pemeliharaan ternak unggas, baik itu ayam kawanan skala kecil, kemudian ayam kawanan skala besar, itu hampir sama. Untuk vaksinasi, biosecurity, pakan itu hampir sama. Jadi setiap ternak itu pasti membutuhkan pakan, itu pasti 60 sampai 70%. Sebagian biaya itu masuk ke biaya pakan. Kemudian strategi pemasaran itu sangat penting dilakukan. Jadi sebelum kita memulai suatu usaha itu, strategi harus sudah diatur, sudah direncanakan gitu, seperti itu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya pastinya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.